Wis dong kowe. Wis ya. Wis teman-teman. Lur wis dong lur. Hari ini kita jalan-jalan ngobrol-ngobrol sama Kang Jayen. Kang Jayen. Ini sebenarnya masih ada saudara sama Kang Roma Irama. Adiknya. Adiknya Kang Roma Irama sing tukang nyanyi itu. Ani jalan santai sambil kita ngopi-ngopi, tapi Kang Jayen kopinya nggak ada, baru digodokin kopi. Nah, digodokin kopi. Alhamdulillah. Lalu teko kopi itu kan apa? Iki cem-ceman teh. Orang nak tulisannya anti covid toh. Kopi. Covid ini kopi ae nah. Covid ini. Iki teh asli ku Kang, teh. Teman-teman, Kang Jayen ini adalah pengusaha otak-otak Banten, rolade tuna, terus pepes ikan. Dia itu dulu pernah ke Arab. Oh, teman-teman kemarin yang tanya, kok nggak ada yang es pernah ke Arab? Nah, ini pernah ke Arab toh? TKI Arab. Pernah ke Arab sama istrinya. Nah, sekarang dia usahanya adalah otak-otak Banten, rolade tuna, pepes, terus rolade ayam. Teman dulu Kang Jayen ini istrinya teman kuliah saya dulu di UNY, bimbingan konseling dulunya. Untuk mempererat persaudaraan gitu, karena istrinya Mas Jayen itu seorang wanita. Jadi kan nggak enak kalau saya laki-laki sama perempuan sering komunikasi ya akhirnya ya suaminya malah jadi saudara. Nah, kayak gini kan asik, persaudaraannya tetap jalan. Ya ditiru teman-teman, kalau dulu punya teman sekolah cewek ya sama suaminya yang akrab. Jadi mas persaudaraannya makin kenceng. Nggak putus. Kita juga kerjasama usaha, jadi produknya Kang Jayen ini kita pasarkan. Nggak cuma kita pasarkan, kita bantu BP POM-nya, ngurus BP POM. Dan goal, udah BP POM-nya, udah sip. Udah punya BP POM. Namanya otak-otak Minatayu. Kalau saya pakai mereknya Cap Jempol. Yang produksi ya Kang Jayen ini yang produksi. Jadi saya nggak produksi. Saya itu mazhabnya tepung, mazhab pertepungan, tulisan tepung. Ya Kang Jayen, bukan saya. Wah, iwak-iwakan. Daging ayam, daging apa? Daging ayam, ikan, dagingnya. Jadi memang kita harus punya mazhab. Kalau udah usianya 35 ke atas, 40 itu harus ketemu jalannya. Apa sih sebenarnya jalan usaha rezekinya itu apa, mazhabnya itu apa? Ya udah, itu ditekuni. Insya Allah kalau ditekuni ya ada hasilnya. Nah, Mas Jayen ini kemarin kabarnya kena COVID. Baru COVID 17 kali ini. Belum 19. Nah, ini rasanya gitu ya Kang Jayen rasanya. Ya kayak kena flu biasa. Kayak kena flu biasa. Sebetulnya begini. Ini nek pandangan saya tentang COVID. Ya ini ujiannya manusia di zaman sekarang. Tujuannya ujian itu apa? Kan mesti nek ujian ini kan enek. Iya. Apa lulus ora? Iya. Dari dulu sampai sekarang itu kan ujian manusia itu Macam-macam. Itu tentang evolusi diri. Evolusi diri itu Ya, apa? Evolusi diri itu yang kuat yang bertahan. Evolusi bukan evolusi itu, evolusi tentang dirinya dengan Tuhan. Oh, itu iya. keren loh, Pak. Kok harap lagi, kok harap loh. Kok harap ini. Iya. Mulai kalau tahapannya kan manusia, dia anak-anak, kesadarannya itu masih kesadaran seperti ya, kesadaran pasif, bayi kesadarannya pasif. Disamping guys. Terus seperti
dia naik level lagi jadi anak-anak, kesadarannya seperti binatang, dia ya mengenali egonya, nafsunya dan seterusnya. Nanti setelah balik itu dia sudah mulai harus mengenal kesadaran dirinya itu bahwa tidak cuma dirinya, ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada Tuhan, dia harus mengenal itu. Itu untuk apa saja kesadaran ilahiyah itu, untuk apa saja menangan itu. Kalau punya kesadaran ilahiyah itu menangan. Kalau misalnya untuk sisi usaha ketika orang itu tidak punya kesadaran ilahiyah, maka yang dipakai dia adalah egonya yang dipakai. Dia lupa bahwa Tuhan itu yang punya rezeki dan Tuhan pasti akan ngasih rezeki. Ini bukan tentang kaya atau miskin, tapi sadar nggak kita dengan Keyakinan. kita sadar nggak punya makom bahwa kita ini makomnya adalah hamba. Hamba itu menangan. Soalnya ada bosnya. Bosnya Ada backing, ada backingnya. Ada backingnya. Jadi nggak usah khawatir. Itu Karena untuk kita udah punya backing. itu untuk terapi COVID pun bisa. Lah, COVID itu misalnya, saya kemarin kena COVID. Saya cuma pakai itu kesadaran sebagai hamba. Terus yang dirasake kuwi lho, sing dirasake apa? Selain nanti secara fisik. Selain efeknya itu bikin apa namanya spiritualnya semakin membaik. Nah, ini secara fisiknya itu rasanya Fisik kalau saya kan kebetulan gini loh kan. Saya ngantar teman saya pijat. Ternyata teman saya itu sebetulnya bukan karena kecapean atau apa. Ternyata itu memang efek dari dia sudah tertular kena COVID. Lah tak antar sak mobil 3 hari kemudian, loh kok tiba-tiba saya demam, kemudian betis ini rasanya betis. kaku. Terus kemudian selain demam juga kedinginan. Itu keringetnya oke, Keringetnya oke. Tapi pakai sesek ora? Kalau kebetulan kan tidak semuanya itu pakai sesek. Gitu. Lah, saya begini yang saya pakai. Virus seperti kayak virus komputer. Kalau virus komputer itu kemudian backupnya besar, komputernya tidak mungkin hang. Lah, inilah komputer kalau virus dia kena virus, tapi kalau antara virus sama backupnya besaran backupnya tidak mungkin hang. Lah begitulah kesadaran ilahiyah itu ketika kita sadar bahwa backup kita itu di belakang kita, backup kita besar, yaitu Tuhan itu sendiri, tidak akan hang. Oh, berarti apa jenis? Ya, terapi penyembuhannya itu lebih memang ke pemikiran. Iya, mindset. Benar. Mindset. Soalnya gini, kebanyakan teman-teman saudara kita yang kena COVID terus meninggal dunia itu rata-rata sekarang ini jadi kebanyakan meninggalnya itu pertama karena memang ada penyakit bawaan duluan, asma, jantung itu secara logika memang mempercepat. Tapi ada juga yang sebenarnya tidak mungkin meninggal sebenarnya itu. Ya, misalnya nggak punya penyakit bawaan tapi meninggal. Nah, meninggalnya itu karena shock, karena drop, mindsetnya udah drop, sudah keder duluan sehingga malah akhirnya depresi, mati karena depresi. Sebelum di COVID kan, sebelum dites baik-baik saja, memang gering biasa. Tapi karena backupnya tadi itu, backup pribadi, mindsetnya lemah, yang saking takutnya, saking khawatirnya, pemikirannya, wah saya sudah COVID, langsung dibawa pakai ambulan, wah tambah panik. Terus bayangannya itu wah nanti saya nggak ditunggu sama keluarganya, kesepian, sendirian. Terus beritanya yang ada di mindset pemikirannya itu kalau biasanya kalau COVID mati, saya udah mati, ini udah mati, bukannya menyerah tapi malah takut, malah menolak mati. Wah, justru menolak mati, melawan bayangan-bayangan itu justru malah
Tapi kalau pasrah seperti yang dibilang Kang Zain tadi, pasrah sumeleh bahwa kita itu punya backup ya Kang ya. Ya backup ya udah, kalau memang ini memang takdirku harus meninggal ya siap. Kok nggak mau ketemu sama Tuhannya kok takut, gitu kan? Lah iya. Mau Lah ketemu itu sama Tuhannya, kan? itulah yang namanya kesadaran ilahiyah itu. Mau istilahnya ketika dihadapkan hidup atau mati, itu kan sajanya sama saja. Iya. Hidup mati itu sama saja. Hidup itu kehendak Tuhan, mati juga kehendak Tuhan. Ikhtiar kita bukan untuk melawan kehendak Tuhan, tapi untuk menjalani kewajiban kita sebagai hamba. Ini urip. Kang Zain ini adalah Jadi yang penganut biasa wailah. paling parah itu orang kena COVID itu mau mati. Seandainya saya kemarin mati saya sudah siap. Iya. Karena saya sudah tahu jalan untuk pulang. Jangan sampai sudah kena COVID, sengsara ininya, dia tidak tahu jalan pulang, dia tidak sadar tentang keilahiannya, repot. Jadi Ini yang saya bilang ujian manusia terbesar itu mau mati mau ini, termasuk kalau keseharian mau kaya mau miskin, nggak semuanya sudah dicepakai kok. Kita tidak mencari sebetulnya, kita hanya menerima. Lawang kita makom kita ini sebagai hamba kok ya disediakan semua sama juragannya. Jadi Kalau bingung tanya sama juragannya Gusti Allah. nah tadi memang penyembuhan memang kena COVID itu ya kalau kedokteran mungkin belum bisa menemukan apa obatnya. Kalau sudah kena itu sebenarnya lebih pada mindset, ketenangan jiwa, damai, berserah diri sama Tuhan. Jadi rata-rata yang meninggal itu kan semakin drop imunnya, semakin drop fisiknya, itu karena mindsetnya sudah salah dulu. Kena COVID langsung takut, panik, tidak ada, lupa dengan tadi itu Tuhan, bahwa ini semua memang udah takdirnya, udah jalan dan sebagainya. Ya akhirnya penyakit bawaan makin parah, drop semua, akhirnya meninggal. Jadi makanya saya bilang sama teman-teman itu, kalau cuma demam, flu, nggak kerasa hidungnya, hilang perasaan, kan dirasa maksudnya perasa hidung, bukannya nggak punya rasa cinta ya, nggak hilang rasa itu. Kalau nggak parah banget, nggak usah ke rumah sakit, gitu Mas. Ya bebani pemerintah. Bebani pemerintah. Di rumah aja, jadi paling nggak ada rumah sakit. Enggak. Ada yang memanteli. Saya tahu kena COVID itu gara-gara teman saya itu masuk rumah sakit dan kemudian beberapa hari meninggal. Oh. Baru saya sadar kena COVID ini. Oh, berarti kalau cari sampean nih, saya kena COVID ini mati akhirnya. Meninggal. Baru saya sadar. Saya dalam kondisi keluarga juga semua sudah kena keluarga. Tapi santai aja, saya bilang, santai. Nggak usah panik, damai. Dan nggak usah ke rumah sakit kalau nggak parah sakitnya itu nggak usah. Nanti kalau kena swab, di tes antigen apa positif, wah tambah parah nanti. Kalau sampean nggak panik, damai, keluarganya sampean saya kira ada nggak bisa menguatkan hati mereka. Ya kita nanti akan kesetrum. Lan anak bojone tuh bingung kabeh, ndak COVID ngono bingung. Wis damai. Tenang, delik wae. Enggak apa-apa kalau memang saatnya mati itu yang penting itu bawa iman itu aja kok. Hidup atau mati itu bagian dari kehidupan. Jadi slow aja aku. Wah, damai. Damai. Nah, itu maka ngene. Damai saja. COVID enggak apa-apa. Yang bikin ini kan bikin panik ini kan kadang-kadang itulah yang bikin kacau itu kepanikan siapapun. Ya. Menurut sudut pandang dokter, hal yang paling mematikan itu COVID. Tapi coba tanya sama ahli biologi, yang bikin mematikan itu ya gempa bumi. Iya. Menurut orang astronomi, yang bikin mematikan itu apa? Bahkan seluruh bumi bisa mati semua gara-gara meteor kan gitu. Asteroid. Nah, inilah kita ini COVID ini biasa kok, biasa. Wah. Kalau kita mau hitung-hitungan, taruhlah sekarang Jogja itu per hari itu ada 1.500.
yang tidak pernah terpikirkan itu coba dibandingkan dibagi dengan seluruh penduduk Jogja, kecil. Jadi kaitan sama mindset itu juga kaitan sama lingkungan. Kalau lingkungan sampean itu saya ngomongin tentang COVID, harus takut, harus begini, ya mindset sampean itu tiap hari ya yang ada di otaknya itu pokoknya takut, pokoknya harus waspada banget, ngeri. Nah itu biasanya yang ada itu biasanya di dinas-dinas, maaf ya, di PNS, di guru-guru Bu dosen istrinya Kang Jayan ini. Tapi untung dia punya suami Kang Jayan sehingga mindset yang selama ini dia makan di kantor itu pulang ke rumah diobrak-abrik lagi, itu berakrik lagi. Kalau nggak punya penawarnya, orang dengan yang dia jadi PNS di dinas apa guru-guru sekolah-sekolah di dinas pendidikan apa itu pasti otaknya itu yang ada yang wedi waspada takut terus kenceng. Yang repot itu kan begini, kita ini COVID ini pelajaran buat peradaban manusia. Sudah hampir 2 tahun kita belajarnya cuma pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kan repot. 2 tahun, hampir 2 tahun. Pelajarannya itu. Ndak ada pelajaran keilahian. Lali nek Gusti Allah iku sing kasih sembuh. Gusti Allah iku sing akan menolong. Gusti Allah iku sing duwe urip, Gusti Allah iku sing duwe mati. Kok repot? Pelajarannya masa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Itu ndak ada kemajuan sama sekali peradaban di Indonesia. Repot. Kalau dipikir-pikir lagi, vaksin itu orang disuntik dengan virus yang sudah dilemahkan. Artinya mau ndak mau orang itu ya kena itu. Berarti COVID itu bisa lemah, bisa kalah juga, nyatanya bisa dibikin vaksin gitu. Oh iya, berarti bisa dikalahkan tak berarti vaksin itu. Apa nih aslinya orang yang kena vaksin misalnya AstraZeneca apa itu yang agak keras itu orang gejalanya ya gejala COVID. Kalau di swab pasti positif. Saya terakhir itu tetap beli ini, beli alat swab. Harganya cuma 45.000 satu unitnya itu. Satu unit itu isinya kaset, terus gue nyogrok irung, terus cairannya itu. Tak tes ya, terakhir negatif. Udah jalan-jalan. Itu hanya untuk menghormati orang-orang yang ketakutan saja. Kalau di kampung saya di Pati sana ngawur lagi. Ya mereka bahasanya kalau aku mati ya sudah berarti kena seleksi alam. Orang kena COVID gejalanya wis bahkan minum apa itu? Minum apa sing pahit iku? Brotowali. Iku gak kerasa. Iku sing mlaku-mlaku ngimami mulang ngaji, dolan ning gone tanggane. Tanggane juga tidak mempermasalahkan. Biasa aja. Ya aku kena. Wis, esuk-esuk berjemur. Wis ngono-ngono kuwi tok, aktivitas biasa. Saya itu juga pernah kena dulu. Awal-awal aku belum masuk Indonesia, masih di Wuhan itu. Itu saya juga pernah kena. Sebenarnya sebelum ramai kayak gini itu, kita itu udah banyak yang kena sebenarnya. Udah banyak. Cuma belum terekspos. Nah, sekarang karena sudah terekspos, rame, jadi orang-orang panik, takut semua. Terus diperparah lagi dengan tes itu, nggak ngapa-ngapain tes, akhirnya positif. Akhirnya terdengar beritanya orang banyak positif meningkat, zona merah banyak yang positif. Ya karena dites tadi itu, coba nggak dites, yo baik-baik saja. Ya kita ini kalau menurut saya korban. Ini kan COVID ini antara politik dan bisnis. Masalahnya di situ. Iya. Itu yang bikin repot. Itu yang bikin repot. Oh, nyatanya kalau dibagi antara yang meninggal dengan yang sembuh, lebih banyak yang sembuh, paling 3%. Lah ya wajar, wong mati lah ya wajar. Lah, ini yang jadi masalah itu masyarakat itu diajari takut untuk mati. Ketakutan inilah yang memperparah ini. Ekonominya hancur, apa-apa semuanya hancur. Ini orang sudah tidak masuk akal. Logikanya sudah tidak jalan kalau menurut. Mati kok wedi ya. Mati itu kan bagian dari kehidupan. Iya. Kenter. Bagian dari kehidupan. Memang kehidupan kita itu nggak hanya di dunia soalnya. Bagian dari sebuah kisah kehidupan itu ya di dunia ini kalau kita sudah selesai di dunia ya berarti kita berikutnya
di babak berikutnya di akhirat. Di alam kubur sih, di alam barzah. Di alam barzah udah selesai, terus alam akhirat. Itu kayak gitu. Bagian dari kehidupan memang mati itu. Kayak kemarin di Sarjito gara-gara kekurangan oksigen sehingga banyak yang meninggal. Lah ini orang kok salah-salahan. Kalau menurut saya tidak perlu salah-salahan. Itulah namanya urutan kejadian orang untuk menjadi mati. Lah mati sendiri itu sudah kehendaknya Tuhan. Kalau oksigennya hilangnya cuma sebab ya. Iya, urutan kejadian. Itu cuma urutan kejadian. Cara berpikir orang itu kan begini. Ini ada orang tabrakan jedes kemudian mati. Ketika tabrakan ini hanya urutan kejadian. Ya nyatanya dia mati itu ya kehendak Tuhan. Siapa yang bisa bikin mati? Wayai bisa. Lah, ini kan ada dua kasus. Mertuanya ponakan saya itu ini kan. Dia punya penyakit gula, sudah tua, umurnya sekitar 70-an, sudah kena gula, punya riwayat darah tinggi. Tapi ini, orangnya gayanya ini kayak agak-agak manja kalau sakit. Jadi sudah tidak enak makan sedikit, tidak mau makan. Itu dirawat di rumah di Sarjito itu sampai 20 hari. Ya urip. Lah teman saya tidak punya komorbid apapun, ya meninggal. Ya wis wayahe. Oke, jadi teman-teman semua, ya obrolan kita tentang wawancara dengan orang yang selamat dari wabah COVID, pandemi COVID ini. Pertama, Yang bikin wabah siapa? Enggak ada ini wabah. Wabah itu kolera itu wabah. wabah itu bareng-bareng ya. Bareng-bareng esok loro sore mati itu jenenge wabah. Iki enggak loh. Ini apa sih? Iki empo iki biasa. Yang bikin tegang itu enggak tahu, enggak usah nyala-nyalakan Jokowi atau siapa, enggak usah. Ini politik yang iya. serius. Perang internasional. Nah, jadi wis biasa wae teman-teman semua. Yang nanti yang bikin jenengan nanti akan drop imunnya, drop bodinya, fisiknya, semua itu adalah mindsetnya. Mindsetnya diperbaiki, itu obat yang paling manjur. Itu yang sudah dialami Kang Jaya. Jadi pengalaman ini silakan nanti jadi pengalaman jenengan semuanya yang kira-kira nggak sakit-sakit amat, bahkan kira-kira pasti positif udah langsung isolasi mandiri aja, nggak usah tes-tesan, langsung sembunyi. Makan, yang penting itu Makan biasa, nggak usah repot-repot. Tes nanti malah bikin panik, keluarganya panik, semuanya panik, jadi malah sebenarnya mindsetnya udah bagus, tapi karena malah sakit hati karena dikucilkan sama masyarakat, mungkin sama masyarakat di Pak RT, Pak RW, Pak Lurah segala macam, malah semuanya seolah-olah malah menjauhi, akhirnya malah shocknya gara-gara stres dijauhi sama masyarakat. Mindsetnya udah bagus, tapi bisa jadi shocknya itu karena dijauhi masyarakat. Makanya nggak usah tes kalau nggak sakit itu. Biasa-biasa ya, sembunyi, segera isolasi mandiri. Ya, nanti akan sembuh sendiri. itu masih bagus loh, ono isolasi mandiri. Kalau di Pati enggak pernah. Ya, oke teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan lain waktu obrolan kita dengan para mantan penderita COVID yang selamat. Apa resep rahasianya? Oke, sip.